Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kalau Saja Yesus Tidak Mati. Saudara, ada sebagian orang yang menganggap kematian Yesus merupakan suatu kekalahan dan sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Mereka berkata, kenapa kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, Ia tidak bisa membela dan menyelamatkan dirinya sendiri, bahkan membiarkan dirinya mati di kayu salib. Kalau kita mendengar orang berkata seperti itu, ya tidak usah ditanggapi. Karena memang mereka tidak tahu. Hal semacam itu bukan hanya terjadi sekarang ini saja, tetapi sudah sejak zaman Yesus. Bahkan perkataan itu ditujukan kepada Tuhan sendiri. Dalam Matius 27 ayat yang ke-40 dituliskan demikian, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Saudara, bahkan mereka mengolok-olok Yesus dan sepertinya membenarkan iman mereka sendiri dan merasa dirinya lah yang paling benar. Dalam ayat selanjutnya dituliskan, yaitu di ayat 41 dan 42, demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia. Maksudnya mengolok-olok Yesus. Dan mereka berkata, orang lain Ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat Ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah, Ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Saudara, terhadap olok-olok yang seperti itu, Yesus hanya diam dan tidak membalas. Sebaliknya, Ia justru berdoa dan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah dituliskan dalam Lukas 22 ayat 34. Pertanyaannya sekarang, bagaimana seandainya Yesus tidak mati di kayu salib? Saudara, yang pertama, Ia tidak berkuasa atas maut atau kematian. Maka sia-sialah iman kita. Percuma saja kita jadi orang percaya, jadi orang Kristen, dan percaya kepadanya. Yesus hanya seperti pahlawan yang memiliki perjuangan yang heroik dalam mempertahankan ajarannya. Terkait akan hal itu dituliskan dalam 1 Korintus 15 ayat 14 demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Itu artinya kalau Yesus tidak mati, maka tidak mungkin dia dibangkitkan. Kalau dia tidak dibangkitkan, maka sia-sialah, dikatakan ayat tadi, pemberitaan firman Tuhan, dan juga sia-sialah kepercayaan atau iman kita, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua,
semua manusia akan meluncur ke api kekal neraka tanpa ada kecuali. Ya, begitu saudara. Karena semua orang dikatakan Alkitab telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena tidak mungkin akan diadakan penghakiman. Yang ketiga, bahwa karya keselamatan Allah telah gagal total. Saudara, kita harus tahu bahwa tujuan Allah mengutus Yesus datang ke dalam dunia itu untuk menyelamatkannya. Yohanes 3 ayat 17. Dengan Yesus tidak mati, maka karya keselamatan itu gagal total, saudara. Kelahirannya yang kita peringati di hari Natal jadi percuma. Itulah sebabnya Yesus memang harus mati. Ia sendiri mengerti betul akan hal itu, sehingga ia sampai 4 kali menyampaikan kepada para muridnya pesan bahwa ia harus mengalami penderitaan, dibunuh, dan mati di kayu salib. Hal itu dituliskan dalam Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itulah sebabnya di bagian lain dalam Alkitab dikatakan, yaitu dalam Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, dikatakan Yesus taat sampai mati. Sekarang coba renungkan, taat kok sampai mati? Ini kan sekilas sepertinya konyol, bukan? Tetapi sebenarnya tidak. Tidak, saudara. Karena justru dengan kematiannya di kayu salib, ia telah melakukan kehendak Bapanya dan menyelesaikan rencananya, yaitu menebus semua dosa manusia. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan, kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Itu berarti kematian Yesus itu menebus semua dosa manusia. Jadi kesimpulannya, kalau Yesus tidak mati, maka semua jadi sia-sia. Bukan saja kedatangannya ke dalam dunia, tetapi iman kita juga sia-sia. Dan lebih dari itu, rencana Allah gagal total. Sehingga semua akan binasa. Itulah sebabnya, saudara, kita harus sadar bahwa kematian Yesus itu merupakan bagian yang penting dalam karya keselamatan dan harus terus diberitakan sampai ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Nah, saudara, pertanyaannya bagaimana dengan saudara? Apakah saudara juga terlibat di dalam pemberitaan kematian Kristus atau tidak? Saudara sendiri yang tahu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.